Halo teman-teman, wow senang banget bisa dikasih kesempatan buat nyapa teman-teman lagi ya. Nah, kali ini teman-teman buat yang lagi pada bahagia, yang lagi pada senang, yang lagi pada gembira, bagus. Buat yang lagi pada kurang lancar atau kurang bahagia atau kurang gembira, jangan menyerah, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap berusaha ya teman-teman ya. Yakin semua akan berlalu dan akan tiba waktunya kita semua akan diberi kelancaran dan kebahagiaan. Amin. Ya, oke, kali ini teman-teman kita mau bahas apa ya kira-kira ya. Nah, sebetulnya hari ini saya mau unboxing action figure lagi yang sebenarnya saya udah nggak sabar nih teman-teman, karena saya udah pre-order dari beberapa minggu yang lalu. Nah, ini barangnya baru aja datang, masih fresh, masih dikasih apa ini ya, bubble wrap ya teman-teman ya, bahkan belum saya buka. Nah, ini kita akan buka sama-sama biar teman-teman bisa lihat juga, bisa dapat pengalaman juga unboxingnya seperti apa gitu ya. Nah, anyway, yang mau kita unboxing kali ini dan mau kita bahas kali ini adalah ZD Toys Iron Man yang Silver Centurion. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu tentang Silver Centurion? Jadi dia munculnya di Iron Man 3. Jadi film Iron Man ya, Iron Man yang Robert Downey Jr. Yang ketiga teman-teman, dia jadi salah satu suitnya yang dipakai si Tony Stark buat ngelawan Mandarin yang asli ya teman-teman ya. Yang agak mengecewakan sih, ternyata Mandarinnya bukan yang kayak di komik ya gitu ya. Tapi anyway nggak apa-apa, suitnya tetap keren. Dan figurnya sebenarnya saya pertama kali lihat waktu itu versi Hot Toys-nya, dan apa ya, itu sebenarnya salah satu yang menginspire saya untuk, wih keren juga ya ini ya, action figure Iron Man, terus LED-nya bisa nyala di lampunya, dan di art reactor-nya waktu itu yang saya lihat adalah punyanya Hot Toys teman-teman. Jadi ya teman-teman tahu lah, punya Hot Toys itu keren lah ya, figurnya Hot Toys terutama lini Iron Man-nya. Ya keren dan bikin apa ya, ngiler gitu ya, pengen punya, tapi kok harganya juta-jutaan gitu ya. Nah, kayaknya agak sayang gitu kalau buat saya gitu ya. Nah, akhirnya sekarang muncul teman-teman versi yang lebih ekonomisnya, jauh lebih ekonomis dari ZD Toys, meskipun LED-nya nggak nyala ya, belum versi yang ada LED-nya, dan kita nggak tahu sih ke depan apakah akan dikeluarkan atau enggak sama si ZD Toys ini yang ada LED-nya gitu ya. Mudah-mudahan akan dikeluarkan ya, jadi lebih keren lagi. Tapi nggak apa-apa, ini yang keluar kali ini adalah yang belum ada LED-nya atau versi non-LED. Tapi tetap keren sih kalau saya lihat di gambar-gambar yang sudah beredar. Nah, sekarang kita buktiin aja seperti apa tanpa lama-lama lagi. Ayo teman-teman, kita unboxing segera barangnya ya teman-teman ya. Yuk, check it out. Ya, jadi ini paketnya teman-teman. Ayo kita langsung buka aja ya. Ini masih fresh from the online shop. Jadi masih dikasih bubble wrap. Biar apa ya, ya kita rekam sama-sama biar teman-teman juga bisa dapat pengalaman mengunboxing sebuah figur ZD Toys Iron Man Silver Centurion. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Ya, jadi ini online store-nya keren. Dikasih packaging-nya tuh bubble wrap di depan, terus dikasih dus lagi di dalam, terus dikasih bubble wrap lagi di dalamnya. Jadi pengemasannya oke, teman-teman. Kita buka lagi ya. Ya, ini dia teman-teman. Iron Man Silver Centurion atau Mark 33. Ya, ini dia teman-teman, Iron Man Mark 33 atau Silver Centurion teman-teman.
Mantap ya, seperti biasa boxnya ZD Toys ini keren. Bahkan saya bilang bisa jadi salah satu collectible itemnya juga gitu, selain dari action figurnya sendiri, selain dari isinya sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini boxnya itu hard karton, terus dia kasih cetakannya itu yang glossy gitu teman-teman, hologram gitu ya. Jadi mengkilap, jadi kelihatan kayak mainan mahal gitu loh teman-teman. Ya dengan harga yang terjangkau tapi bisa kelihatannya kayak mainan mahal, bahkan mulai dari boxnya gitu loh. Jadi niat banget sih, ini salah satu yang saya cukup senang dari ZD Toys, terutama lini Iron Man ya teman-teman. Nah di depan sini teman-teman bisa lihat ya, ada logo Marvel, lalu ada Infinity Saga, terus ada logo ZD Toys-nya di sini teman-teman. Terus ada 1/10 scale-nya, jadi 1/10, 1/10 scale Iron Man Collections. Di sini ada mukanya si Silver Centurion, close up fotonya. Terus ini ilustrasi aja ya teman-teman ya, karena aslinya LED-nya dia tidak nyala, jadi atau alias non LED teman-teman. Jadi hanya ilustrasi aja. Sini ada angka 33 menandakan dia Mark 33 ya, Mark 33. Lalu di bawah sini ada logo Marvel Studios. Terus seperti biasa di sini ada hologram Disney yang menandakan dia itu license-nya asli sama Disney ya teman-teman ya. Terus Iron Man 3 di sini logonya yang menandakan juga bahwa si Silver Centurion ini memang munculnya di Iron Man 3 ya teman-teman ya. Dan di pojok kanan bawahnya, pojok kanan bawah sudut pandang kita ya teman-teman ya, ada tulisan Mandarin, terus ada copyright Marvel. Lalu di sininya di pojok kiri bawahnya ada angka Romawi dari 33 ya teman-teman ya. Di sebelah sampingnya ada logo Marvel Studios dan Iron Man aja. Terus ada kayak tekstur-tekstur atau corak-corak ya teman-teman ya. Terus ada copyright Marvel lagi di sini sama tulisan Mandarin ya teman-teman ya. Lalu di sampingnya, samping sebelah sini ada gambar si Silver Centurion lagi pose teman-teman. Dan ada logo Marvel Studios Iron Man 3 ya. Di sini ada stikernya Zongdong Toy atau kepanjangan dari ZD Toys ya teman-teman ya. Nah di belakang juga nggak kalah keren teman-teman. Jadi di belakangnya ini ada gambar si Iron Man-nya, Silver Centurion-nya, tampak depan, tampak belakang, lalu ada beberapa pose teman-teman, beberapa pose yang mana di sini kalau teman-teman lihat nggak ada pisaunya ya sebenarnya, tapi kalau saya lihat di beberapa sumber ZD Toys itu ngedengerin mungkin dari netizen atau feedback yang ada, dia akhirnya kasih pisaunya teman-teman. Nanti kita buktikan ya di dalam ya, waktu kita unboxing ada atau tidak ya. Nah, di sini ada logo Iron Man 3, lalu Marvel Studios, di sini ada Infinite Action X. Di bawahnya ada tulisan-tulisan Mandarin lagi yang saya kurang paham apa. Mungkin teman-teman kalau yang ngerti Mandarin boleh dikasih tahu ke kita di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan di sini ada barcode dan QR code. Ya, kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Cukup keren ya boxnya ya, seperti biasa ZD Toys lini Iron Man-nya tidak mengecewakan di bagian boxnya ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja ya teman-teman, isinya seperti apa. Bukanya seperti biasa. Ini di sini ada magnetnya tuh teman-teman. Jadi kita tinggal buka, cetek, nah itu dia bisa nempel sendiri kalau udah ketempel. Jadi buka tutupnya sangat gampang dan cukup keren ya. Tuh ya teman-teman ya. Oke. Kita buka dan kita lihat dalamnya. Oke. Nah ini dalamnya teman-teman. Jadi ada si Silver Centurion-nya. Lalu ada layer keduanya. Layer keduanya yaitu si aksesorisnya. Nah betul teman-teman, ini yang keren. Jadi ada
pisaunya teman-teman, sesuatu yang sangat khas ya, justru karakternya si Silver Centurion itu yang membedakan Silver Centurion dengan suitnya Iron Man atau armornya Iron Man yang lain adalah karena dia punya pisau ini teman-teman. Jadi ya cukup jadi apa ya, trademarknya si Silver Centurion lah teman-teman lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke figurnya, kita lihat dulu ya teman-teman ya, di bagian aksesorisnya dikasih apa aja. Nah, kita buka dulu blisternya. Ya, jadi kita dapat satu buah stand base teman-teman. Jadi kita dapat satu buah stand base yang ya cukup sederhana seperti lini-lini Iron Man pada umumnya buat ZD Toys. Jadi di sini cuma ada tulisan atau logo Iron Man 3 dan Marvel Studios gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini aja sih stand base-nya. Dan ini ada ya buat apa namanya, buat berdiriin si Iron Man ya. Nanti ini ditancepin ke sini. Nah, barang ini nanti ditancepin ke sini gitu ya, buat berdiriin si Iron Man nya teman-teman ya. Stand base nya cukup oke sih, dia soalnya bentuknya yang kaitan seperti ini, jadi lebih enak untuk dipose-posekan si Iron Man nya. Oke teman-teman, ini stand base nya. Terus kita akan dikasih standar ya, api-apian dari buat di kaki dan di tangannya si Iron Man ya. Ada 4 ya teman-teman ya api-apiannya itu, 1, 2, 3, 4. Lalu ada tangan-tangannya teman-teman. Jadi ini relax handnya, tapi repulsornya dikasih kayak stiker gitu ya, stiker warna putih kebiru-biruan teman-teman, model relax hand seperti ini ya teman-teman ya. Lalu yang kedua relax hand lagi, tapi di sininya bolong teman-teman. Bolong ini seperti biasa juga ya ZD Toys. Jadi ini buat apinya, nanti ditancepin ke sini buat apa ya, kalau mau pose. Nah, pose yang kayak dia lagi nembakin repulsor atau dia lagi mau terbang teman-teman, gitu. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi itu sepasang di kanan kiri tangannya. Lalu ini juga ada relax hand, tapi yang buat tangannya begini teman-teman. Kalau tadi yang begini, kalau sekarang yang begini. Karena ininya ada ada tekukannya ya teman-teman ya di bagian sininya. Nah, mirip ya teman-teman ya. Depannya di dalamnya ini ditutupin sama dia dengan stiker, jadi nggak bolong. Untuk detail tangannya sendiri sebetulnya saya lihatnya ini cukup oke ya teman-teman ya. Tuh ada garis-garisnya, ada kayak mesin-mesinnya, jadi dia nggak ngasal gitu loh, bikin sculpting di tangannya ya. Bagus sih ZD Toys, tetap keren dengan harga yang terjangkau. Mantap lah. Nah, yang paling menarik, nah ini teman-teman, kita dapat sepasang pisaunya teman-teman, sepasang pisaunya ya. Nah, ini justru hal yang paling paling keren dari si Silver Centurion ini, hal yang paling trademark lah ya Silver Centurion ini. Awalnya setahu saya ZD Toys memang dia nggak memunculkan pisaunya teman-teman, dia nggak menyertakan pisaunya teman-teman. Makanya di sini gambarnya dia nggak ada pisaunya, bisa lihat ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu, sepertinya ZD Toys mau test the water dulu mungkin ya. Dia rilis beberapa gambar dan beberapa pose dari si Silver Centurion ini, dan ya memang banyak feedback waktu itu dari beberapa netizen. Nah, mungkin kok nggak ada pisaunya ya gitu ya. Mungkin ZD Toys denger ya komplain-komplainan seperti itu atau masukan-masukan seperti itu, dan akhirnya waktu rilis dia menyertakan
pisaunya ini teman-teman. Jadi ya good job lah CD Toys, kita harus appreciate. Cuma entah mungkin di tempat saya aja atau di semua ini sepertinya ada sedikit kayak cacat painting ya teman-teman ya. Tuh saya lihat ya, ada sedikit cacat painting di sini. Kalau yang ini sih baik-baik aja, yang sebelahnya. Jadi ya yang sebelah sini baik-baik aja. Yang satunya aja nih teman-teman yang ada cacat painting. Ya oke, sedikit sih minor. Mungkin kalau punya teman-teman nggak masalah ya, nggak apa-apa, bagus. Oke teman-teman, kita kesampingkan dulu aksesorisnya. Sekarang kita ke bagian utamanya, yaitu si Iron Man Silver Centurion. Yuk kita buka yuk teman-teman. Ya. Oke, kita angkat Silver Centurion. Wow, mantap. Ini dia Iron Man Mark 33 atau Mark 33 Silver Centurion, teman-teman. Wow, gimana teman-teman? Melihat sekilas pandangan pertama buat si Silver Centurion ini. Wow. Ini kalau saya lihat sih keren ya, teman-teman ya. Bahkan ada YouTuber di luar negeri yang bilang kalau ini tuh benar-benar sekilas bisa dibilang mini Hot Toys buat ini ya, buat Silver Centurion ya. Mungkin kalau buat armor-armor yang lain yang sebelum-sebelum ini ya masih bisa didebatkan lah gitu ya. Cuma kalau ini buat cetakan CD Toys yang kali ini, yang Silver Centurion, dia detailnya oke gitu. Jadi ya bisa dibilang ini kayak mini Hot Toys gitu loh teman-teman. Gimana teman-teman, setuju nggak kira-kira? Ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah kita bahas dulu satu persatu ya. Saya suka dari Silver Centurion adalah dia tuh nggak merah dan kuning atau merah dan emas ya, Iron Man ya, merah dan gold ya warnanya ya. Nah dia tuh silver gitu loh teman-teman, namanya juga Silver Centurion ya, tapi kayak ada pembeda lagi gitu loh teman-teman di samping pisaunya tadi ya. Nah jadi warnanya juga lebih fresh gitu loh teman-teman ya. Oke, nah ini kita lihat detail mukanya. Detail mukanya gimana teman-teman? Menurut teman-teman apakah ini cukup movie accurate, cukup oke? Saya nggak terlalu hafal sih, tapi kalau lihat detailnya harusnya oke ya teman-teman ya, detail mukanya. Lalu ke torsonya juga oke, detailnya di sini bahkan di arc reactornya ini dikasih detail-detail lagi ya teman-teman ya. Sayangnya dia non LED jadi nggak bisa nyala, tapi anyway nggak apa-apa lah, masih bagus. Di sini juga masih ada detail-detail kayak mesin-mesin gitu sih, mekanis-mekanis. Jadi nggak ditinggalin kosong begitu aja sama CD Toys, dikasih detail-detail lagi. Nah di bagian atasnya sini seperti kayak ada sambungan ya, entah memang dari modelnya atau gimana. Ada sambungan, seperti ada sambungan. Terus ada detail-detail lagi di sini. Nah ini yang ada sedikit apa ya, kayak cacat painting lagi ya teman-teman ya di sini ya, sedikit ya. Oke, it's okay, minor sih kalau buat saya. Nah terus di bagian perutnya juga masih banyak detail-detail lagi teman-teman, which is keren sekali. Di pundaknya atau di punggungnya juga keren juga, ada detail-detail lagi di sini. Dan ini nggak bisa diapa-apain ya teman-teman ya, nggak seperti Mark 7 yang bisa flapnya bisa diangkat-angkat gitu. Ini nggak bisa diapa-apain udah. Terus ya di sini banyak detail-detail lagi di pinggulnya, di pahanya teman-teman bisa lihat ya, mantap ya, memang keren sih ini. Kalau dibilang salah satu karya ZD Toys yang paling rapi, paling keren, paling oke ya mungkin saya setuju sih teman-teman ya. Jadi detailnya oke, terus pengerjaannya juga rapi nih, paintingnya jarang ada yang bocor-bocor atau bleber-bleberan teman-teman. Silvernya juga jarang ada yang bleber-bleberan ke arah si merah-merahnya ya. Nah ini untuk tangannya
ada bahunya seperti ini. Terus ya bentuk tangannya seperti ini ya. Kita lihat artikulasinya aja ya teman-teman ya, langsung ya. Ini untuk kepala, dia bisa naik turunnya segini teman-teman. Terus bisa nengok kanan segini, nengok kiri. Oh sebenarnya bisa 360 derajat teman-teman ya, bisa muter 360. Untuk kepalanya dia nggak ketahan sih sama ininya, jadi oke lah buat putar-putar kepalanya ya, bisa 360, jadi banyak putarannya. Lalu untuk tangannya, nah ini dia bisa biasa ya, CD Toys itu ada kayak bisa ditarik lagi di sininya, di bahunya sini buat tangannya. Nah ini mengizinkan kita untuk agak muter ke sini 360 derajat ya, keren. Terus ininya juga bisa dipindah-pindahin begini, bisa digeser-geser supaya ini tangannya bisa 90 derajat teman-teman, bisa diangkat ya. Jadi mengizinkan kita buat banyak pose yang keren lah gitulah. Nah di sini bisa putar-putar di bicepnya. Terus untuk di sikunya dia pakai nggak terlalu banyak sikunya, rupanya segini aja teman-teman. Dia ketahan sama bagian sininya soalnya ya, jadi sikunya nggak terlalu banyak, begini aja. Terus untuk pergelangan tangannya dia bisa putar-putar seperti biasa ya, jadi cukup lah, oke lah, ala-ala ZD Toys lah sebenarnya buat artikulasinya. Oke teman-teman, itu di tangan, buat di tangan kanan dan tangan kiri kurang lebih sama ya teman-teman ya. Lalu ini buat di torsonya juga sedikit artikulasinya, bisa diputar-putar seperti ini dan bisa diangkat. Kalau kita mau agak bungkuk, tapi juga nggak terlalu bungkuk sih sebenarnya, nggak terlalu nolong. Malah ini yang saya kurang suka selalu dari ZD Toys tuh, dia ada bolong di sini teman-teman. Dan ini kelihatan, nggak ditutupin dengan apa kayak gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ya biasanya akhirnya saya jarang untuk pose yang seperti itu. Akhirnya ya kita turunin aja begini ya. Lalu di perutnya nggak ada artikulasi ya teman-teman ya, langsung ke kaki ini dia bisa diturunin juga tuh ya, bisa diturunin supaya bisa ngangkat kakinya. Cuma nggak terlalu banyak juga karena ketahan ya teman-teman ya, walaupun sudah diturunin. Ini ke belakangnya dia lumayan segini. Ini buat kita turunin dulu. Nah ini buat lututnya nah segini teman-teman kurang lebih ya. Oke, itu kakinya, kaki satunya juga sama. Nah di sini kita bisa ya ada artikulasi sedikit tapi nggak banyak sih teman-teman buat di kakinya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman buat artikulasinya dari sebuah ZD Toys Mark 33 atau Silver Centurion teman-teman. Nah kita langsung ke bagian yang paling menarik aja ya teman-teman ya, yaitu pisaunya teman-teman. Kita ganti aja. Nah cara gantinya teman-teman, kita nggak ganti tangannya langsung, jadi tapi melainkan kita hanya copotin ininya aja teman-teman. Nih ya teman-teman ya, jadi karena masih baru tadi masih agak keras. Nah di sini dia bolong teman-teman di tangannya, kita bisa copotin bagian penutup tangannya. Lalu kita ganti aja dengan pisaunya teman-teman, yang ini ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman, cukup mudah, jadi tinggal cabut pasang aja. cabut pasang ya teman-teman ya, tinggal tempel aja, kurang lebih seperti itu, langsung jadi seperti ini ya. Mantap, ini pisaunya teman-teman, jadi keren lah ya, langsung punya pisau. Salah satu yang khas dari Silver Centurion ya. Jadi kesimpulannya, ini buat saya sih sebenarnya kalau dibilang salah satu mainan Iron Man keluaran ZD Toys yang terbaik, saya tidak bisa bilang tidak sih ya. Saya malah cukup setuju dengan statement itu, karena kita lihat detailnya cukup oke, terus
pengerjaannya juga cukup rapi teman-teman. Jadi paintingnya itu seperti biasa ya. ZD Toys itu di lini Iron Man-nya buat paintingnya sih jarang mengecewakan, karena dia sekilas kelihatan seperti mainan diecast ya teman-teman, seperti metal. Tapi kalau kita pegang, kalau kita sentuh, kita rasain, kita baru tahu kalau itu mainan plastik teman-teman, bahannya plastik ya. Cuma kalau teman-teman nggak pegang atau sekedar lihat aja di pose-pose, ini kelihatan seperti mainan diecast teman-teman, metal gitu, karena dia paintingnya itu dia bikin sedemikian rupa menyerupai metal teman-teman, metalik semua teman-teman, bisa lihat ya di sini yang mengkilap-mengkilap ya. Jadi ya itu sih good pointsnya dari mainan ini kalau menurut saya. Terus yang paling penting juga kehadiran si pisaunya ini, karena ini trademarknya banget, ini game changer banget. Saya sempat agak ragu untuk beli Silver Centurion ini waktu zaman-zaman kemarin masih baru pre-order ya teman-teman, karena dia keluarinnya itu gambarnya nggak ada pisaunya gitu. Nah setelah tahu kalau ZD Toys akan nambahin pisaunya, wah itu benar-benar saya nggak mikir lagi, udah langsung klik order aja teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih. Nah kalau minus poinnya sebenarnya ya balik lagi tadi, satu artikulasi ya. Ya balik lagi, mungkin kalau Iron Man ZD Toys agak artikulasinya kita harus agak berkompromi lah gitu ya. Tapi ya balik lagi dengan harga yang segitu ya kayaknya kita juga nggak terlalu banyak bisa komplain ya teman-teman ya, harus bersyukur. Lalu yang berikutnya ada sedikit cacat painting nih di sini. Nah ini mungkin hanya terjadi di tempat saya aja, mudah-mudahan di tempat teman-teman yang sudah beli atau mau beli tidak terjadi juga ya teman-teman ya. Nah ini cacat paintingnya di sini, di dada sebelah kanannya dia, dan di pisau sebelahnya gitu ya teman-teman. Kalau yang satunya sih nggak apa-apa sih, nggak ada cacat painting, jadi oke sih, paintingannya nggak masalah. Anyway, soal bahan pisaunya tadi lupa ketinggalan. Ini bahannya kayak apa ya, kayak plastik karet gitu ya teman-teman. Jadi agak bisa dibengkok-bengkokin gitu sih. Tapi ya cukup oke sih, nggak terlalu kelihatan sih kalau nggak dipegang ya. Oke, kurang lebih seperti itu kesan dan apa ya, pengalaman pertama melihat Iron Man Silver Centurion ini. Balik lagi, kalau buat saya overall dengan satu atau sedikit kekurangannya yang tadi, dia tertutup sama banyak kelebihan ya teman-teman ya. Jadi buat saya nggak nyesel sih beli figur ini. Cuma mungkin kalau ada yang versi LED-nya bisa nyala di sininya dan di matanya, akan lebih keren lagi teman-teman. Itu aja sih sebenarnya kalau buat saya di pengalaman pertama atau kesan pertama buat si Silver Centurion ZD Toys ini teman-teman. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada yang sudah order juga, barangnya baru datang juga, atau lagi mikir-mikir mau meminang si ZD Toys Iron Man Silver Centurion atau Mark 33 ini teman-teman. Boleh ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman. Setelah ini kita seperti biasa akan saksikan footage-nya ya teman-teman ya. Saya akan coba pose-posekan beberapa, mudah-mudahan bisa membantu atau lihat detail-detailnya lagi. Thank you teman-teman, tetap semangat, tetap bahagia, bye-bye.